Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Berbicara masalah keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan suatu keharusan oleh karena banyak kecelakaan di laut itu diakibatkan oleh tidak amannya kapal, tidak amannya personil, dan tidak laik lautnya kapal ketika akan melakukan pelayaran. Namun sebelum saya ke slide selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa ketika kita bicara terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, itu berarti kita konsen terhadap keselamatan kapal, keselamatan penumpang, keselamatan peralatan di atas kapal, dan keselamatan lingkungan kapal, khususnya lingkungan maritim. Oke, nah kalau bicara keselamatan dan keamanan pelayaran, ini sebenarnya ada sejumlah definisi menurut Undang-Undang Pelayaran yang harus kita ketahui, dan item apa aja yang bisa dianggap sebagai bagian daripada keselamatan dan keamanan pelayaran. Menurut Undang-Undang Pelayaran, item keselamatan dan keamanan pelayaran itu terdiri dari keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, yakni terpenuhinya persyaratan kelaikan kapal dan kenavigasian. Apa itu? Bahwa kapal itu harus safety secara keseluruhan. Safety dari konstruksi atau biasa disebut dengan ship safety construction, safety dari segi perlengkapan atau biasa disebut dengan safety equipment certificate atau ship equipment safety, kemudian keselamatan mesin, keselamatan listrik, dan lain-lain. Kemudian selain kapal, di keselamatan dan keamanan pelayaran itu yang masuk di dalamnya adalah keselamatan dan keamanan pelabuhan. Apa itu? Bahwa terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, seperti prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan, sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan, sistem komunikasi, dan personal pengamanan. Ini untuk konteks pelabuhan ini secara internasional ada yang dikenal dengan ASPS Code. Ini mesti berlaku, dan ini berlaku untuk kapal dan pelabuhan. Selanjutnya yang terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran itu adalah perlindungan terhadap lingkungan maritim. Apa itu? Yakni terpenuhinya prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal, pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di pelabuhan, pembuangan limbah, dan penutuhan kapal. Jadi item kapalnya, item pelabuhannya, dan lingkungan itu adalah item yang mesti dijadikan acuan atau perhatian ketika berbicara terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Nah sekarang, kelautan kapal itu apa? Dan apa gunanya? Jadi kadang-kadang kita dengar istilah laik laut. Nah, laik laut itu apa? Kelautan kapal itu apa? Nah, ada beberapa hal yang mesti diketahui. Yang pertama, bahwa kelautan kapal itu mengatur mengenai hal tentang kelautan kapal. Yang kedua, mengatur kesah bandaran. Yang ketiga, menampung hal-hal baru sesuai perkembangan konvensi internasional seperti SOLAS, MARPOL, STCW, ASM Code, ASPS Code, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kalau bicara kapal, secara internasional ada yang dikatakan International Maritime Organization, sebuah lembaga di bawah PBB yang memang khusus mengatur keselamatan maritim. Oke, saya akan berlanjut terkait dengan kelautan kapal itu.
Pertama, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa dia terkait keselamatan kapal. Yang kedua, bagaimana kapal itu tidak menimbulkan pencemaran, baik pencemaran kepada lingkungan, kemudian di udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa ketika kita bicara safety, itu terkait pengawakan kapal. Orang-orang di atas kapal, khususnya awak kapal atau ABK, itu mesti punya training, punya pelatihan, dan mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan terkait safety. Kemudian terkait kapal juga ada garis muat kapal dan pemuatan yang biasa juga disebut dengan load line. Nah, garis muat kapal ini punya makna bahwa ketika kapal dimuati dengan barang atau sejenisnya, itu punya batas maksimal untuk mengangkut yang ditandai dengan tanda garis muat atau load line mark. Kemudian yang masih terkait dengan kapal, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. Status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal, dan sanksi administratif dan lain sebagainya manakala kita tidak memenuhi persyaratan daripada kapal. Jadi kepada saudara-saudara, hal yang mesti diketahui bahwa ketika bicara keselamatan kapal, masalah kelaikan kapal atau kelautan kapal itu mesti menjadi perhatian. Kemudian ada juga yang dikenal dengan kenavigasian, ya, karena kenavigasian ini akan memandu kapal untuk bisa aman dalam berlayar. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang terkait dengan kenavigasian, diantaranya sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, arus alur perlintasan, pemanduan, kerangka kapal, dan sebagainya. Nah, ini mesti dipahami karena tanpa ini juga bisa menimbulkan kecelakaan kapal. Kemudian khusus yang lainnya terkait hidrografi, meteorologi, kemudian pengurukan dan diplomasi serta sanksi administrasi, ini ada substansi khusus dalam undang-undang pelayaran yang akan kita bahas kemudian dalam item tersendiri. Nah, di sini juga kalau misalnya bicara terkait keselamatan dan keamanan kapal atau lingkungan maritim, masalah sah bandar atau posisi sah bandar kita tidak bisa dilupakan. Karena apa? Sah bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, pelabuhan, dan perlindungan maritim. Karena mereka punya kewenangan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, memeriksa surat dokumen, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal, melakukan pemeriksaan kapal, surat persetujuan berlayar, melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal, menahan kapal atas perintah pengadilan, melaksanakan sijil awal kapal. Nah, terkait keselamatan kapal ini ada banyak lembaga yang ikut terlibat dalamnya, diantaranya pemerintah, sah bandar, yang biasa dikenal dengan kegiatan yang dilakukan survei statutoria. Kemudian ada badan klasifikasi yang disebut dengan survei badan klasifikasi. Oke, ini fungsi sah bandar secara keseluruhan yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir terkait perlindungan lingkungan maritim. Apa itu perlindungan lingkungan maritim? Nah, perlindungan maritim itu adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal. Jadi, itu bisa kita jelaskan seperti ini, bahwa setiap awak kapal, nakoda, dan penanggung jawab unit kegiatan wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran dari kapal. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan, bahan penanggulangan, dan pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan. Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun. Pemilik dan operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapal. Jadi, bicara safety, bicara keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan kapal itu perlu, keselamatan awak kapal itu perlu, keselamatan navigasi itu perlu, kemudian yang utama lingkungan maritim. Nah, kalau sebuah kapal sudah bisa melakukan itu semua,
maka aspek keselamatan dan keamanan pelayaran bisa dianggap sudah dilakukan. Kemudian kecelakaan kapal serta pencarian dan pertolongan. Kecelakaan kapal itu bisa karena kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tumpukan, dan kapal kandas. Setiap orang wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakoda atau ABK atau kepada yang bertanggung jawab atau yang punya otoritas terkait dengan keselamatan kapal. Nah, apapun itu, Nakoda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, ini diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda atau masyarakat. Nah, diantaranya bidang angkutan di perairan, bidang kepelabuhanan, bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, bidang pelindungan lingkungan maritim, yang masing-masing punya item tersendiri untuk kita bahas. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.